Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan tentang analisis terhadap sistem informasi terhadap aplikasi Gojek. Sebelumnya saya ingin membacakan nama anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Joko Rio Purba, tim 2336072. Kemudian ada Sandi Harahap 2336105, Arif Saputra 233606063, kemudian Emur Alim Kusuma 2336074. Nah, sebelum kita masuk ke analisis terhadap sistem informasi pada aplikasi Gojek, kita masuk dulu kepada profil aplikasi Gojek. Nah, kita masuk ke profil aplikasi Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim yang sekarang menduduki sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini Gojek telah tersedia hampir di seluruh wilayah Indonesia hingga bulan November tahun 2020. Aplikasi Gojek sampai sekarang, kemudian aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir lebih dari 50 juta kali di Google Play Store pada sistem operasi Android, dan telah tersedia juga di App Store. Gojek juga memiliki layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Itulah tadi profil dari aplikasi Gojek. Kemudian kita bisa masuk ke bagian visi dan misi dari PT Gojek Indonesia. Untuk visi dari PT Gojek Indonesia yaitu untuk membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti mengirimkan dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang Gojek di Indonesia ke depannya. Itu tadi visi dari aplikasi Gojek. Kemudian bagaimana misi dari Gojek Indonesia? Misi dari Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli Indonesia dengan misi sosial. Gojek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar untuk dapat mewujudkan. Kalau tadi visi dan misi dari aplikasi Gojek. Itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan tentang profil dan juga visi dan misi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen dalam PT Gojek Indonesia. Yang pertama yaitu ada sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Sistem ini adalah sistem yang bertugas mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Sebagai contoh yaitu membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, dan rekening keuangan. TPS juga memperbarui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi. Sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam sistem pemrosesan transaksi, di mana sistem informasi berfungsi sebagai mengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Yang kedua yaitu ada proses kontrol sistem atau PES. Proses kontrol sistem merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis harus sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Semua proses pemesanan merupakan bagian dari sistem informasi, di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ini merupakan fungsi dari proses kontrol sistem. Yang ketiga yaitu ada Enterprise Collaboration System atau ACS. Enterprise Collaboration System adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan
kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran informasi pada internal perusahaan, Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam satu jaringan. Yang keempat adalah Manajemen Information System atau MIS. Manajemen Informasi Sistem adalah menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. Manajemen Informasi Sistem menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan. Manajemen Informasi Sistem berguna untuk efisiensi operasional, laporan data, monitoring layanan, dan customer. Ini adalah bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus, misal statistik, transaksi, dan layanan lainnya. Yang kelima yaitu ada Decision Support System atau DSS, merupakan langkah selanjutnya dari MIS dan TPS. Decision Support System adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen, guna untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Data khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk mengekspansi usaha, penentuan rekrutmen driver, serta pengembangan layanan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu Executive Information System atau ACE. Executive Information System adalah tipe sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif, faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif. Dalam ACE, eksekutif Gojek memanfaatkan sistem informasi untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan, seperti penawaran saham perdana atau menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya, serta menganalisa kompetitor dan membuat kebijakan agar dapat bersaing. Baik, masuk kita ke materi keempat yaitu strategi marketing PT Ojek Indonesia. Adapun yang pertama yaitu publikasi yang berguna untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang aktivitas dan perkembangan terkini perusahaan. Gojek mengemasnya dengan begitu santai, optimis, dan berjiwa nasional. Posisi ini membuat Gojek dikenal sebagai brand yang dekat dengan masyarakat. Media publikasi yang digunakan Gojek antara lain 1. Sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu situs web seperti www.gojek.com. Masuk kita strategi yang kedua yaitu news atau pemberitaan tentang Gojek juga berpengaruh pada brand awareness. Maka segala bentuk simpang siur perlu diklarifikasi kebenarannya. Gojek melakukan aktivitas berita lewat situs resmi mereka sendiri dan media massa online. Adapun strategi yang ketiga yaitu event atau yang dapat disebut dengan efektif untuk meningkatkan brand awareness sebuah perusahaan. Banyak event besar yang digelar atas inisiasi Gojek maupun driver dan mitra. Tema event juga beragam, mulai dari hiburan hingga edukasi. Beberapa contoh event yang digelar pada tahun 2020 sampai Juli.
Adapun strategi yang keempat yaitu community involvement, merupakan kegiatan yang memberi pengaruh brand awareness sangat besar untuk perusahaan. Word of mouth salah satunya lewat kegiatan berkomunitas. Gojek telah menggandeng lebih dari 2 juta driver di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan pemilik usaha makanan UMKM sebagai mitra layanan GoFood. Baik komunitas maupun Gojek sama-sama mendapatkan manfaat sehingga bisa saling mendukung. Hal ini tentu akan meningkatkan engagement ataupun retention. Adapun yang terakhir yaitu strategi marketing, yaitu image atau persepsi atau citra brand menurut sudut pandang konsumennya. Salah satu image positif tentang Gojek ialah membantu jutaan pengemudi Gojek dan pemilik usaha makanan untuk hidup lebih sejahtera. Sekian dari saya. Kita masuk yang kelima, kelebihan dan kekurangan PT Gojek Indonesia. Kelebihan yang terdapat dalam PT Gojek Indonesia. Pertama ialah tidak perlu sibuk mencari driver ojek. Yang perlu Anda lakukan hanya perlu memberitahukan lokasi Anda dijemput dan lokasi tujuan hingga jenis layanan yang ingin digunakan. Kedua, jika ternyata merubah arah akan dikenakan biaya tambahan. Sulitnya mengubah arah ketika telah melakukan order layanan yang dipilih. Setiap layanan yang telah disorder telah tercatat di dalam sistem. Adapun yang ketiga, keamanan terjamin. Keamanan daripada pengguna akan terjamin dari kejahatan yang sering terjadi di jalan raya. Juga kemungkinan driver melakukan kejahatan sangatlah minim. Adapun yang keempat, bisa cancel orderan. Pastinya Anda dapat melakukan orderan layanan yang salah, seperti salah tekan yang terjadi jalan kapan Anda melakukan orderan layanan. Anda tidak perlu khawatir, setiap layanan yang salah tekan dapat dilakukan cancel orderan.